会来伏杀你，那是因为原来如此。仓皇之下逃离了皇宫，他派人追杀我，我追被师尊所救，入了断魂山。韦帝后势大，那你现在我也不知你实力几何，能否力强大如斯？有何韦帝后定魂阵？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Xuanji Zhaizun atau Kaisar Segudang Alam, episode 37-39. Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat bahwa Feng Yuyu datang untuk melindungi Chu Yunfei. Oleh karena itu, Feng Yuyu pun segera menyatukan pedang abadi miliknya dan pedang abadi yang ada di tangan Lu Shetian. Setelah Feng Yuyu menyatukannya, ia pun langsung menggunakannya untuk menyerang Mo Xianyu dan yang lainnya. Selain itu, Lu Qishan juga berusaha untuk mengalahkan Chu Yunfei. Hingga pada akhirnya, Lu Qishan pun berhasil dikalahkan dengan segel Chu Yunfei di dalam tungku api. Melihat hal demikian, Mo Xianyu pun bergegas menolong Lu Qingshan dan segel ponik surgawinya. Meskipun begitu, Lu Qingshan tetap saja berhasil ditumbangkan oleh Feng Yuyu. Bahkan, Mo Xianyu juga mengalami hal yang sama, karena terkena jurus penjara kehampaan milik Chu Yunfei. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan sosok Xianyu yang terlihat memiliki kemampuan rahasia milik Kaisar Tianwu, yakni Xiu Bai. Scene lanjut terlihat Feng Yuyu melepaskan sebuah serangan kepada Xiaoyu dan tujuan menangkapnya, karena ia merasa ada sesuatu hubungan antara Xiaoyu dan Xiu Bai. Untuk memastikannya, Chu Yunfei sampai menggunakan tubuh dewanya untuk melihat bekas luka bakar berbentuk kupu-kupu yang ada di kaki Xiaoyu. Menyadari kalau memang benar adanya luka bakar di kaki Xiaoyu, Chu Yunfei mulai teringat akan masa kecilnya, yang mana ia sempat diselamatkan oleh seorang gadis kecil bernama Yushin dari serangan ular. Melihat luka itu, Chu Yunfei pun mulai menyadari kalau sebenarnya Xiaoyu adalah kenalan lamanya, yakni Zhu Yushin. Setelah itu, Chu Yunfei berniat memastikan dengannya dan melepaskan topeng milik Xiaoyu. Ketika melihat muka asli Xiaoyu, Feng Yuyu berpikir kalau Xiaoyu sebenarnya adalah Yushin. Akan tetapi, saat Feng Yuyu menanyakan nama asli dari Xiaoyu, ia justru tak menjawab perkataannya. Karena situasi yang terdesak, Mo Xianyu pun memberitahu kalau mereka semua jatuh ke tangan musuh, artinya mereka semua telah gagal menjalankan misi. Di waktu yang sama, tampak ada sebuah aura racun yang sedikit keluar dari mulut Yushin, yang artinya Mo Xianyu, Yushin, dan teman-temannya bersama-sama berencana untuk menghabisi diri sendiri. Melihat hal demikian, Chu Yunfei memutuskan menggunakan jarum penambat jiwanya untuk mengagalkan upaya Yushin. Sehingga seketika saja kedua rekannya tewas, terkecuali Yushin sendiri. Menurut Feng Yuyu, teknik transformasi lautan es adalah sebuah teknik yang dibawa Xiu Bai dari Jixiao Immortal Mansion dan tidak pernah diwariskan. Ia juga berpikir kalau teknik transformasi lautan es milik Yushin 80% mirip dengan teknik milik Xiu Bai. Sehingga kemungkinan Xiaoyu ini memang benar adalah Yushin yang merupakan putri dari Xiu Bai. Akan tetapi yang menjadi sebuah kebingungan adalah mengapa Yushin tak mengenali Chu Yunfei dan bahkan ingin menangkap Chu Yunfei. Kemudian Chu Yunfei kembali menggunakan jarum penambat jiwanya untuk berjaga-jaga kalau saja Lu Qingshan dan yang lainnya berencana untuk menghabisi diri sendiri. Setelah itu, Feng Yuyu memerintahkan para pengawalnya agar membawa Lu Qingshan dan teman-temannya ke ruang samping, karena Feng Yuxian begitu mengkhawatirkan ibunya. Chu Yunfei pun memberitahu bahwa penyebab Gui Shuang tak sadarkan diri dan dikira telah meninggoy adalah karena efek dari pil pemberian Chu Yunfei, yang mempunyai napas kura-kura dan dapat membuat kematian palsu. Chu Yunfei sengaja memberikan pil tersebut karena ia mengantisipasi pergerakan yang akan dilakukan oleh Lu Shetian sebelumnya. Di waktu yang sama, Feng Kexin datang dengan wajah gembira sambil memberitahu bahwa ibunya sudah sadarkan diri. Lantas, Feng Yuyu memerintahkan kedua anaknya untuk segera menghampiri ibunya. Sementara itu, Chu Yunfei dan yang lainnya akan menginterogasi Lu Qingshan dan teman-temannya. Singkat waktu, Lu Qingshan dan teman-temannya sudah tersadarkan diri dan mulai menghadap Feng Yuyu. Feng Yuyu pun langsung memberikan pertanyaan mengenai mengapa Yushin bisa berada di pavilion Yanyu bersama dan Lu Qingshan dan yang lainnya. Akan tetapi Lu Qingshan justru acuh tak acuh sambil mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui apapun. Jawaban Lu Qingshan sangatlah membuat Feng Yuyu marah.
Terlebih lagi, dia itu mengaku sangat kesal dengan ulah Lu Keqiang yang mengabaikan keselamatan putri dari Xiaobai. Pasalnya, pada saat berada di Zhejiang Mountain Mansion, Xiaobai pernah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan nyawa Lu Keqiang. Kemudian Chu Yunfei mulai menginterogasikan si kembar api dan es mengenai kejadian 7 tahun yang lalu yang diperintahkan oleh Permaisuri. Dan saat berani, pria pengendali api itu memilih untuk tak menjawab pertanyaan Chu Yunfei. Lantas, Lu Shuyi mencoba memaksanya untuk menjawab pertanyaan Chu Yunfei dan cara menodong wanita pengendali es. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya Chu Yunfei bisa saja mendapatkan semua informasi dari pria pengendali api itu dan teknik seni penghisap jiwa. Alhasil, pria pengendali api itu pun terpaksa memberitahu segalanya. Ia menjelaskan pada 7 tahun yang lalu, Permaisuri lah yang mengumpulkan sekelompok praktisi untuk pergi ke Villa Yunhai dan menyerang Chu Tianxing. Pada saat itu, mereka semua nyaris berhasil menangkap Chu Tianxing dan istrinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul seorang praktisi di ranah Nation Soul yang langsung membawa pergi kedua orang tua dari Chu Yunfei. Menurut pria pengendali api, orang yang membawa pergi Chu Tianxing dan istrinya sepertinya adalah orang yang memiliki garis keturunan langsung dari Chu Tianxing. Kemudian kita sekilas diperlihatkan pada kejadian 7 tahun yang lalu, yang mana orang yang membawa kedua orang tuanya Chu Yunfei pergi mengatakan bahwa Chu Tianxing adalah seseorang yang memiliki garis keturunan terlarang. Setelah mengetahuinya, Chu Yunfei mulai mempertanyakan bagaimana bisa Yu Yuxin bisa berakhir bergabung dalam Pavilion Yanyu. Pria pengendali api memberitahu bahwa ia juga baru mengetahui kalau Zhou Yuxin adalah putri dari Zhou Xiaobai. Selain itu, para pengikut Permaisuri juga sangat jarang melihat sosok dari Permaisuri. Lalu Mizihan mengatakan berdasarkan informasi yang didapat oleh Pavilion Tianji pada 7 tahun yang lalu, ada sebuah perang besar di Villa Kushui yang membuat Zhou Yuxin dan Zhou Xiubo menghilang. Adapun alasan mengapa Zhou Yuxin datang ke Villa Xinbing dan tujuan untuk menangkap Chu Yunfei adalah karena ingatan Zhou Yuxin telah dihapus. Kemudian Mujihan pun memberitahu bahwa Permaisuri sekarang yang ada di Kekaisaran Tianwu ada Permaisuri yang palsu. Pada 8 tahun yang lalu, Mujihan mengaku pernah masuk ke kamar Permaisuri dan memicu sebuah mekanisme. Setelah memicu mekanisme itu, ia secara tak sengaja menemukan Permaisuri yang asli sedang dipenjara di istana bawah tanah. Permaisuri yang asli itu memberitahu kepada Mujihan kalau Permaisuri palsu itu ada saudara kembarnya yang bernama Yan Ruyan. Bahkan Kaisar Tianwu atau ayahnya Mujihan juga dikendalikan oleh Permaisuri palsu dengan sebuah racun. Alhasil, Mujihan memutuskan untuk segera melarikan diri dari istana. Sayangnya, upaya itu sempat diketahui oleh Permaisuri palsu, sehingga Permaisuri palsu mengirim seseorang untuk mengejar Mujihan. Saat sedang dikejar, Mujihan malah jatuh ke sungai di luar kota kekaisaran dan pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Li Mubai. 会来伏杀你，那是因为原来如此。仓皇之下逃离了皇宫。 他派人追杀我，我追被师尊所救，入了断魂山，毁帝后势大。那你现在我也不知你实力几何，能否力强大如斯，有何伪帝后争？ Setelah itu, Feng Yuyu dan Chu Yunfei memutuskan untuk melepaskan jarum penambat jiwa dari tubuh Zhou Yuxin dan tujuan untuk menginterogasinya. Selesai jarum penambat jiwa dilepaskan, Zhou Yuxin mulai kembali tersadar dan menjadi sangat kebingungan. Kemudian Feng Yu menjelaskan kebenaran tentang siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. Sesudah mendengar semuanya, Zhou Yuxin memberitahu kalau dirinya sering dipanggil Xiao Yu di Pavilion Yanyu. Ia juga mengaku tak mengetahui apapun tentang orang tuanya, karena yang ia ketahui kalau dirinya hanyalah seorang yatim piatu yang diselamatkan oleh Permaisuri dan dibawa ke Pavilion Yanyu. 我只知道我是个。那你可记得你的名字？带入了烟雨阁，小雨。 也不多。 Lalu Chu Yunfei menjelaskan bahwa Zhou Yuxin sekarang sedang kehilangan ingatannya. Akan tetapi hilangnya ingatan Zhou Yuxin bukanlah disebabkan oleh luka jiwa, melainkan karena dia itu sedang disegel atau ingatannya sudah dihapus. Meskipun ingatannya sudah dihapus, Zhou Yuxin kemungkinan masih memiliki beberapa kenangan yang tersisa di dalam jiwanya, sehingga masih ada kemungkinan untuknya sembuh. Sebelum mencoba menyembuhkan Zhou Yuxin, Chu Yunfei menanyakan tentang kesedihan Zhou Yuxin terlebih dahulu. Dengan sedikit bujukan-bujukan dari Feng Yuyu dan Chu Yunfei, pada akhirnya Zhou Yuxin pun bersedia untuk bekerjasama dengan Chu Yunfei. Setelah itu, Chu Yunfei pun membawa Zhou Yuxin ke sebuah tempat untuk disembuhkan. Sementara Lu Keqiang dan yang lainnya akan dipenjara di bawah tanah. 来人， 会有些许记忆残留，回忆起些许往事。你是 Sikat waktu, Chu Yunfei mulai mencoba mengobati Zhou Yuxin dan jarum penambat jiwa. Terlihat di dalam lautan jiwa Zhou Yuxin, Chu Yunfei sedang memeriksa kondisi dari jiwanya. 定魂阵。 你
别怕，路上。 Alhasil, ia pun menemukan beberapa fragmen-fragmen memori pada saat Yao Yuxin bersama dengan permaisuri. Ketika Chu Yunfei sedang melihat fragmen-fragmen memori itu, Yao Yuxin menjadi sangat kacau dan berusaha mengeluarkan Chu Yunfei dari lautan jiwanya. Lantas Chu Yunfei berusaha menenangkan Yao Yuxin dan mengatakan kalau dirinya tidak memiliki niatan jahat apapun selain ingin membalikan ingatan Yao Yuxin yang telah terhapus. Mendengar ucapan itu, Yao Yuxin mulai memohon-mohon kepada Chu Yunfei agar membantunya untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Chu Yunfei menjelaskan bahwa ia hanya bisa melihat ingatan Yao Yuxin selama 7 tahun terakhir. Sementara area memori Yao Yuxin secara keseluruhan dan diblokir oleh suatu kekuatan. Kemudian tampak sekumpulan fragmen memori lama Yao Yuxin sedang disegel. Jika Chu Yunfei berusaha memecahkan segel itu secara gegabah, maka segel itu bisa merusak jiwa Yao Yuxin. Setelah mengetahui permasalahannya, mereka berdua pun memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dari jiwa Yao Yuxin. Sesudah keluar dari lautan jiwa, Chu Yunfei menjelaskan kepada semuanya mengenai segel yang ada di lautan jiwa Yao Yuxin. Menurut Chu Yunfei, cara untuk mematahkan segel di dalam jiwa Yao Yuxin tanpa menyakitinya adalah dengan cara menggunakan air ilahi. Mujiha menjelaskan dewa air ilahi ada sebuah air yang dihasilkan dari pohon dewa surgawi kuno. Dibutuhkan 100 tahun bagi pohon dewa surgawi untuk menghasilkan setetes air ilahi. Mujihan memberitahu bahwa pohon dewa surgawi kuno ini ada di sebuah alam rahasia kuno di perbatasan antara Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Suyu, yakni sebuah lembah bernama Lembah Wangyao. Lembah Wangyao dihuni oleh para rasa-rasa kuno, sehingga akan sangat sulit untuk mendapatkan air ilahi. Meskipun begitu, mereka tetap saja memutuskan pergi ke sana untuk mendapatkan air ilahi. 你可有忘忧谷的详细资料？有些困难。如此甚好。我愿意。 Singkat waktu, di sebuah hutan, tapak Mujihan memberikan sebuah informasi mengenai lembah Wangyu yang ia dapatkan dari Papilion Tianji. Setelah mendapatkan informasi itu, Chu Yunfei menanyakan apakah Papilion Tianji juga memiliki informasi mengenai keberadaan kedua orang tuanya. Sayangnya, Papilion Tianji ternyata tidak memilikinya, karena orang-orang yang membawa orang tua Chu Yunfei sangatlah kuat, yang memiliki kemungkinan kalau mereka bukanlah praktisi yang berasal dari Kekaisaran Tianwu. Sehingga Mujihan menyarankan Chu Yunfei agar menanyakan informasi itu kepada orang-orang gunung jiwa di Zhongzhou. Kemudian Chu Yunfei mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah mencoba untuk menjatuhkan permaisuri palsu. Akan tetapi usahanya gagal karena permaisuri palsu terlalu kuat. 这些年，我一直想要扳倒韦帝。 Mujihan memberitahu bahwa permaisuri palsu memiliki banyak dukungan dari para master di Kekaisaran Tianwu dan Gua Naga beracun. Pada saat Mujihan menanyakan kapan tepatnya, Chu Yunfei pun menginformasikan bahwa ia akan berangkat pada esok hari. Pada keesokan harinya, Chu Yunfei, Lu Sui, Dua Wuchen, Mujihan, Xu Shailing, dan Yao Yuxin tampak sudah bersiap untuk berangkat ke lembah Wangyao. Setelah mereka semua berpisah dengan keluarga Feng Yuyu di pintu masuk Villa Shenbing, mereka segera memulai perjalanannya. 去吧，保重。姐姐在神秘山庄等你啊。 Singkat waktu, tampak mereka sedang dalam perjalanan menuju lembah Wangyao melewati jalur perairan. Di perjalanan, Mujihan menjelaskan bahwa di zaman kuno, lembah Wangyao terletak di alam yang disebut sebagai alam Qingyuan. Di dalam alam Qingyuan banyak ras-ras kuno yang tinggal, seperti dewa-dewa kuno dan binatang-binatang purba. Saat mereka mendekati sebuah air terjun, Mujihan bergegas membawa sebuah portal spesial yang mengarah ke lembah Wangyao. Sesudah portal dibuka, satu persatu dari mereka semua langsung masuk ke portal spesial. Pada saat yang bersamaan, terlihat pria misterius bertopi camping muncul dari dalam perairan dan segera menyusul Chu Yunfei dan yang lainnya. Sampai di sana, Mujihan mengatakan bahwa lembah Wangyao hanya berjarak satu hutan yang ada di depan mereka. Akan tetapi lembah Wangyao ditutupi oleh formasi pelindung lembah besar selama sepanjang tahun, sehingga orang luar tidak akan bisa memasuki lembah sama sekali. Menurut Mujihan, satu-satunya cara yang memungkinkan mereka agar bisa masuk ke dalam lembah adalah dengan cara menawarkan jasa penyembuhan. Karena Papilion Tianji telah mendapatkan informasi bahwa orang penting di lembah Wangyao sedang mengidap penyakit yang aneh. Bahkan orang-orang dari lembah Wangyao mengirim pesan untuk menghubungi Zhao Tianxi, seorang ahli pengobatan dari Kekaisaran Shuyu. Selang beberapa saat, mereka secara tak sengaja mendengar sebuah keributan dari seekor kuda. Terlihat asal suara itu ternyata yang berasal dari lembah Wangyao, yang sedang membawa Dr. Zhao Tianxi ke lembah Wangyao untuk menyembuhkan seseorang.
Pada saat mereka berhenti, nampak ada segerombolan serangga-serangga pemakan emas yang mengarah kepada mereka. Lantas seorang gadis wanita bernama Xin Xiaoyu memerintahkan rekannya yakni Xin Hui untuk segera mempersiapkan pertahanan. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Xiaoyu bergegas memainkan solingnya untuk menyerang serangga pemakan emas. Kemudian penetua ketiga dari lembah Wang Yao yang bernama Cindy menyuruh para bawahannya agar mengaktifkan formasi pertahanan. 你们尽量待在马群。爷爷，是遇到了虫群，你小心点。是。 Setelah formasi pertahanan diaktifkan, para serangga pemakan emas itu terlihat tak dapat menembusnya. Setelah itu, Cindy langsung mencoba menyerang serangga pemakan emas dari dalam formasinya. Meskipun sudah memasang formasi, mereka semua juga masih dalam keadaan berbahaya. Pasalnya, serangga-serangga itu dapat memakan formasi dan memakan emas murni. Setelah itu, Xin Hui dan temannya bersama-sama ikut menyerang serangga pemakan emas. Walaupun begitu, serangga pemakan emas terus-menerus berdatangan memakan formasi karena jumlahnya yang terlalu banyak. Tak berdiam diri saja, Xin Xiaoyu pun mulai memainkan solingnya yang membuat burung-burung ungu berdatangan dan menyerang serangga pemakan emas. Nah, sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.